Oke teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang materi, yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian. Saya yakin teman-teman yang sudah berprofesi sebagai guru, mendengar istilah penilaian merupakan hal yang asing lagi. Oke, kita lanjut saja pada slide selanjutnya. Nah, pengertian penilaian adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis berkaitan dengan belajar siswa, pengetahuan, keahlian, pemanfaatan waktu, dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Ini adalah merupakan pengertian dari penilaian. Nah, penilaian tersebut mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsinya adalah untuk menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Itu adalah fungsi dari penilaian. Sementara tujuan penilaian adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial atau pengayaan. Ini adalah merupakan tujuan dari penilaian. Oke, kita lanjut. Nah, ada dua jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif dan yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan? Dengan kata lain, penilaian formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik menguasai materi ajar yang sudah disampaikan pada setiap kali pelaksanaan proses pembelajaran. Ini adalah penjelasan dari penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini berkaitan dengan seperti ulangan harian, kuis. Nah, ini adalah termasuk dalam penilaian formatif. Biasanya dilaksanakan ketika selesai pertemuan atau pembelajaran atau pokok bahasan tertentu, ya, itu adalah penilaian formatif. Oke, lanjut. Penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai materi ajar dalam periode waktu tertentu, sehingga peserta didik dapat melanjutkan atau pindah ke unit pembelajaran berikutnya. Nah, di sini saya beri contoh adalah uh, maksudnya penilaian sumatif itu contoh-contohnya adalah seperti mid semester UAS. Nah, ini adalah contoh dari penilaian sumatif. Nah, biasanya penilaian sumatif ini dilakukan oleh guru setelah menyelesaikan beberapa bab materi, ya, 2 atau 3 bab materi, kemudian ada dilakukan ulangan, ya. Biasanya itu disebut dengan mid, ya. Biasanya mid itu kan ada sudah, maksudnya eh, ketika melaksanakan mid semester itu biasanya sudah menempuh sekitar 2 atau 3 pokok bahasan, ya, biasanya yang disebut dengan KD, ya. Nah, kemudian juga UAS. Nah, UAS itu dilaksanakan di akhir semester. Itu sudah kumpulan dari beberapa KD yang dibahas, dipelajari selama 1 semester. Itu adalah contoh-contoh dari penilaian sumatif. Oke, lanjut. Nah, dalam kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada 2 macam acuan, yakni penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria atau patokan. Nah, ini akan dibahas pada video yang lain, ya, bukan di sini karena cukup panjang juga kalau kita membahas tentang penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan atau kriteria. Oke, kita langsung saja masuk pada intinya, yaitu prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama adalah objektif. Yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian. Ini adalah pengertian dari prinsip objektif dalam penilaian, ya. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh faktor perasaan, pertemanan, kedekatan, keluarga, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan objektif. Berikutnya adalah terpadu.
Ya, dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penilaian harus memperhatikan dan memadukan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik, baik yang menyangkut belajar pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ini adalah terpadu, berarti penilaian itu harus merangkap tiga ranah ini ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu adalah terpadu ya, prinsip terpadu maksud saya. Lanjut adalah sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan mengikuti tahapan-tahapan yang baku. Itu ada sistematis. Lanjut, prinsip yang keempat adalah terbuka. Maksudnya adalah bahwa penilaian harus terbuka bagi siapa saja, sehingga tidak ada hal-hal yang dirahasiakan dalam memutuskan hasil penilaian. Nah, ini adalah prinsip terbuka dalam penilaian, tidak ditutup-tutupi ya. Jadi benar-benar fair. Penilaian itu apa adanya ya, sesuai dengan kenyataan. Tidak ditutup-tutupi, tidak dirahasiakan, dan siapapun boleh mengaksesnya. Selanjutnya adalah akuntabel. Maksud dari akuntabel adalah bahwa penilaian yang sudah direncanakan dan dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ini adalah akuntabel. Berikutnya adalah yang keenam, prinsip yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yaitu dimaknai bahwa setiap kegiatan penilaian harus memperhatikan semua aspek kompetensi dan bentuk penilaian yang tepat sehingga mampu menilai perkembangan kompetensi peserta didik. Nah, jadi kalau menyeluruh dan berkesinambungan ini harus harus memperhatikan aspek-aspek kompetensi yang ada di dalam KD indikator ya. Jadi harus berkaitan. Yang berikutnya adalah yaitu yang ketujuh, adil. Ya, prinsip adil yaitu dimaksudkan bahwa dalam penilaian harus mengutamakan keadilan sehingga tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau merasa dirugikan dilihat dari aspek apapun. Nah, ini penting sekali untuk adil ini, di mana guru harus benar-benar jeli ya memperhatikan bahwa eh, tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan. Eh, Kalau seumpamanya soalnya juga bobotnya tentu harus sama ya, walaupun mungkin siswa boleh memilih soal ya, tapi di situ guru harus mempertimbangkan eh, bobot soal yang dikerjakan oleh siswa. Ini adalah contoh dari prinsip adil ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, bukan hanya pada soal tapi juga pada posisi tempat duduk, eh, kondisi ketika siswa akan mengadakan ulangan dan sebagainya ya. Oke, lanjut adalah valid, bahwa penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Yang kesembilan adalah prinsip yang kesembilan adalah andal. Nah, diartikan bahwa penilaian harus dapat dipercaya dan memberikan hasil yang stabil pada pengukuran berulang. Nah, biasanya andal ini berkaitan dengan reliabilitas ya. Berarti penilaian itu dapat dipercaya. Kalau seumpamanya dilakukan pengukuran berulang, tentu akan memberikan hasil yang stabil ya. Walaupun mungkin ada perubahan tapi tidak terlalu jauh. Nah, itu disebut dengan andal. Yang berikutnya adalah manfaat, atau maksudnya di sini adalah bermanfaat. Artinya bahwa penilaian harus dapat memberikan nilai tambah, memberikan kebermaknaan dan kebermanfaatan khususnya bagi peserta didik. Nah, dengan adanya penilaian, siswa mengetahui sejauh mana kemampuan atau penguasaannya terhadap materi tertentu yang sedang dipelajari. Nah, jadi kebermanfaatan ini juga erat kaitannya dengan refleksi siswa ya. Dan bukan hanya itu juga, sebenarnya juga ada kaitannya dengan kebermanfaatan bagi guru ya. Melihat dari hasil penilaian, maka guru dapat
mengukur kira-kira apakah pembelajaran yang dilakukan bersama siswa sudah efektif dan efisien atau belum. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang prinsip-prinsip penilaian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mungkin berjuang ya, calon-calon guru, dan juga bagi teman-teman yang sedang berjuang tes CPNS. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk like serta subscribe dan komen ya. Dan jangan lupa juga di-share pada teman-teman yang lain sehingga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa kembali. Bye-bye.